Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Triwiji Lestari dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik, kelas TL2A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi UTS Transmisi dan Distribusi semester 4. Selanjutnya langsung ke materi ya teman-teman. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi teman-teman semua. Materi yang akan saya bawakan yaitu Preventive Maintenance pada SUTT atau SUTET. Pemeliharaan SUTT atau SUTET memang berperan penting dalam kualitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen. Pemeliharaan SUTT atau SUTET adalah proses kegiatan yang bertujuan mempertahankan atau menjaga kondisi SUTT atau SUTET sehingga dalam pengoperasiannya SUTT atau SUTET dapat selalu berfungsi sesuai dengan karakteristik desainnya dan mencegah terjadinya gangguan yang merusak. Tadi adalah pengertian dari pemeliharaan SUTT atau SUTET. Di sini ada bagian dari metode maintenance atau metode perawatan. Yaitu ada preventive maintenance, condition assessment, corrective maintenance. Nah, di sini saya akan menjelaskan preventive maintenance. Yaitu ada time based, routine, conditional based atau predictive maintenance. Nah, saya akan menjelaskan bagian pengertian preventive maintenance dan time based routine yang terdiri dari in-service visual inspection, ground patrol, dan clean up inspection. Pengertian dari pemeliharaan preventive maintenance atau pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja yang optimal sesuai umur teknisnya. Melalui inspeksi secara periodik dan pengujian fungsi atau melakukan pengujian dan pengukuran untuk mendiagnosa kondisi peralatan. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan berpedoman kepada inspection manual dari pabrik, standar-standar yang ada. Semisal kayak IEC, IEEE, CIGR, ANSI, dan lain-lain. Dan pengalaman serta observasi atau pengamatan operasi di lapangan. Pemeliharaan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan rutin atau routine maintenance dan predictive maintenance. Nah, saya akan menjelaskan pemeliharaan rutin, yaitu terdiri dari yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, sekarang pengertian rutin maintenance adalah pemeliharaan secara periodik atau berkala dengan melakukan inspeksi dan pengujian fungsi untuk mendeteksi adanya potensi kelainan dan kegagalan pada peralatan serta mempertahankan unjuk kerjanya. Dalam pelaksanaannya, pemeliharaan rutin pada SUTT atau SUTET terdiri dari ground patrol dan clean up inspection. Ground patrol itu pemeliharaan mingguan dan triwulan, sedangkan clean up inspection pemeliharaan yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 tahun atau lebih sesuai dengan kebutuhan operasional yang mengacu pada peta kerawanan instalasi atau polusi tinggi, rawan petir dan tegakan, serta setelah gangguan yang memerlukan investigasi lanjutan di lapangan. Ruang lingkup pemeliharaan rutin meliputi in-service visual inspection adalah pekerjaan
pantauan atau pemeriksaan secara berkala atau periodik kondisi peralatan saat operasi dengan hanya memanfaatkan indera penglihatan dan alat ukur bantu sederhana sebagai pendeteksi. Tujuan in-service visual inspection untuk mendapatkan indikasi awal ketidaknormalan peralatan atau anormal sebagai bahan untuk melakukan evaluasi level 1 serta sebagai informasi bagi pengembangan atau tindakan pemeliharaan. Jadi in-service visual inspection ini hanya dilakukan melalui indera penglihatan dan alat ukur bantu tanpa ada tindak lanjut yang lain. Nah, selanjutnya ground patrol. Ground patrol adalah jenis pekerjaan pantauan atau pemeriksaan secara berkala atau periodik terhadap jalur transmisi SUTT atau SUTET tanpa memanjat tower. Jadi pemantauannya itu tanpa memanjat tower, yaitu hanya dengan melakukan pemeriksaan melalui panca indera. Input yang dilakukan itu untuk acuan tindak lanjut plan corrective maintenance. Nah, kemudian ada clean up inspection, adalah jenis pekerjaan pemeriksaan secara berkala atau periodik terhadap tower berikut. Perlengkapannya oleh climber, petugas pemeliharaan, dengan cara memanjat tower pada SUTT atau SUTET yang dalam keadaan bertegangan. Nah, kalau tadi ground patrol itu dilakukan tanpa memanjat tower, sedangkan climb up inspection itu memanjat tower dengan keadaan bertegangan. Ya, tadi adalah materi pengertian pemeliharaan preventif atau preventive maintenance. Kemudian ada time budget rutin yang terdiri dari ground patrol dan clean up inspection. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa ground patrol itu memiliki pemeliharaan mingguan dan triwulan. Nah, pada jadwal pemeliharaan mingguan dan triwulan itu ada current crying atau pembawa arus, insolution atau isolasi, struktur, protection, junction atau penghubung, pengaman dari ancaman atau kemungkinan gangguan akibat manusia, dan monitoring. Di current crying atau pembawa arus, jumper joint memeriksa kondisi konduktor penghubung apakah normal, mekar, lepas, rantas. Periksa kondisi shunter weight apakah normal atau ada kelainan atau klemnya lepas. Konduktor jumper, konduktor penghubung. Periksa kondisi jumper joint apakah normal, rantas, putus atau mekar. Kemudian di isolasi atau isolation ada ceramic isolation atau keramik isolasi, memeriksa kondisi isolator apakah normal, kotor atau pecah menggunakan teropong atau binokular. Non-keramik isolation atau isolasi non-keramik, periksa apakah ada benda asing atau binatang, benang, layang-layang, balon, sampah, atau tersangkut isolator. Junction atau penghubung, periksa kondisi konduktor tanah apakah normal, korosi, hilang, rantas, atau putus. Periksa kondisi suspension atau strain, klem apakah normal atau korosi. Periksa kondisi armatur rod apakah normal, mekar, atau putus. Periksa kondisi konduktor yang turun ke joint box, apakah normal, putus, atau hilang. Struktur, bracing, leg, kemon, body, traverse,
Periksa kondisi plat sambungan, rangka apakah normal, korosi hilang atau bengkok. Pondasi, periksa kondisi kopel, pondasi apakah normal, patah, bengkok, retak, amblas, atau tertimbun tanah. Protection, pentanahan, grounding. Periksa kondisi konduktor penghubung, konduktor tanah ke tanah apakah normal, korosi konduktor lepas, rantas, putus, atau hilang. Kemudian ada konduktor penghubung, konduktor tanah. Periksa kondisi pentanahan atau grounding, apakah normal, korosi, kendor, rantas, lepas, atau putus. Kemudian di junction atau penghubung, TLA atau Transmission Line Arrester. Periksa kondisi jumper, TLA, apakah dalam kondisi normal atau lepas. Pentanahan grounding, periksa kondisi pentanahan grounding apakah normal, korosi, kendor, rantas, lepas, atau putus. Nah, di bagian pengaman dari ancaman atau kemungkinan gangguan akibat manusia ada ACD, penghalang panjat. Periksa kondisi penghalang panjat, anti-clamping device, apakah normal, korosi, kendor, hilang, atau patah. Plat rambu, bahaya ACD, penghalang panjat. Periksa kondisi plat rambu, bahaya, apakah normal, korosi, rusak, atau hilang. Kemudian di monitoring ada baut panjat atau step bolt. Periksa kondisi baut panjat step bolt, apakah normal, korosi, atau hilang. Plat informasi tower, periksa kondisi plat tanda penghantar apakah normal, korosi, pudar, kendor, salah pasang, rusak, atau hilang. Nah, tadi di clean up inspection itu kan ada jadwal pemeliharaan 5 tahun. Nah, di jadwal pemeliharaan 5 tahun ini ada current crying atau pembawa arus, sama seperti tadi yang jadwal mingguan. Hanya saja pemeliharaannya yang berbeda. Kalau current crying atau pembawa arus di jadwal pemeliharaan 5 tahun itu ada konduktor jumper atau konduktor penghubung. Yang dilakukan itu periksa kondisi konduktor penghubung apakah normal, mekar, lepas, atau rantas. Dan jumper joint, periksa kondisi konduktor penghantar apakah normal, rantas, putus, atau mekar. Di bagian isolasi itu ada ceramic isolation. Periksa kondisi isolator apakah normal, kotor, flash over, atau pecah. Nah, di isolasi udara atau ground clearance, periksa jarak bebas SUTT atau SUTET, fasa ke fasa dan fasa ke tanah, menggunakan ringing meter apakah sesuai ketanahan yang berlaku. Kemudian ada struktur. Nah, di struktur ini adalah ada halaman tower, stub, dan pondasi. Di halaman tower, kita melakukan pemeriksaan kondisi halaman tower apakah normal, kotor, ada pohon atau semak, belukar, atau dimanfaatkan orang lain. Kemudian bagian stub itu kita periksa kondisi stub apakah normal, korosi, tertimbun tanah, tergenang air, bengkok. Dan di bagian pondasi itu ada periksa kondisi kopel pondasi apakah normal, patah, bengkok, retak, amblas, atau tertimbun tanah. Nah, sekarang junction penghubung. Yang dilakukan itu adalah periksa kondisi suspension clamp apakah normal, retak, atau patah. Kemudian baut suspension clamp apakah normal, korosi, kendor, atau tidak lengkap. Dan strain clamp apakah normal, korosi, retak, pecah, atau tidak lengkap. Dan periksa temperatur baut strain clamp apakah normal atau tinggi. Dan depth and compression apakah normal, retak, atau bengkok. Di proteksi itu ada konduktor tanah. Periksa apakah ada benda asing atau binatang, benang, sampah layangan,
yang tersangkut. Konduktor penghubung konduktor tanah. Periksa kondisi konduktor penghubung konduktor tanah apakah normal, mekar, rantas, putus, atau lepas. Arcing horn. Periksa kondisi arcing horn apakah normal, korosi, kendor, tidak sistematis, atau lepas. Pengaman dari ancaman atau kemungkinan gangguan akibat manusia. Itu ada plat rambu bahaya ACD atau penghalang panjat dan ACD atau penghalang panjat. Di plat rambu bahaya ACD itu kita memeriksa kondisi plat rambu bahaya apakah normal, korosi, rusak, atau hilang. Dan di ACD atau penghalang panjat itu yang diperiksa adalah kondisi penghalang panjat atau anti-climbing device apakah normal, korosi, kendor, hilang, atau patah. Nah, di bagian monitoring itu ada baut panjat, step bolt, plat informasi tower. Nah, di baut panjat, step bolt, kita memeriksa kondisi baut panjat atau step bolt apakah normal, korosi, kendor, atau hilang. Kalau di plat informasi tower, itu kita memeriksa kondisi plat tanda penghantar apakah normal, korosi, pudar, kendor, salah pasang, rusak, atau hilang. Nah, di sini ada shutdown testing atau measurement adalah pengujian contoh yang dilakukan saat peralatan tidak operasi atau padam untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan peralatan secara dini, khususnya pada transmisi yang sudah habis masa manfaatnya. Ya, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.